Kami jelaskan di sini bahwa Oten itu adalah oknum Kristen, jadi bukan umat Kristen secara keseluruhan. Oknum yang bagaimana? Oknum yang selalu menghujat Islam dan menyebarkan subhat-subhat receh untuk coba mendangkalkan akidah umat Islam. Oknum yang selalu saja panas dan kejang-kejang serta ngawur membabi buta jika ada hadir mu'alaf yang cerdas dan memakai logikanya. Nah, itu tuh Oten. Ngadem dulu di kulkas Ten biar dingin. Biru bida nafika ya Aqsa, free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sur kau skip. Masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu manukun manjo. Ada VT FYP beberapa hari lalu, seorang mualaf pas hari pasca nangis-nangis, udah login 10 bahkan 20 tahun. Rindu ada yang diam-diam ke gereja. Mau marah awak, tapi tidak bisa. Question gimana menurut pendapat itu, gitu ya. Thank you, Tungir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kita semuanya teman-teman. Jadi menurut pendapat aku ya. Dan kebetulan aku itu dulunya Kristen Protestan. Aku ini Batak gitu. Jadi apa yang kulihat ini yang aku sampaikan. Momen yang ditunggu-tunggu itu dulu ya, Natal Tahun Baru, Paskah itu biasanya. Kenapa? Karena di saat-saat ini kumpul kita di rumah orang tua kita. Para perantau biasanya pulang kampung ini ya kan. Nah, rindu akan situasi, akan hal-hal seperti ini, ketemuan seperti ini tuh hal yang wajarnya. Yang rindu beribadah ke gereja, menangisi kematian Yesus itu gak wajar itu. Sorry tuh sih, kurang ajar kurasa ya kan. Karena gak mau belajar ini, akhirnya kurang ajar. Ngapain aja 10-20 tahun. Katanya sudah Islam, sudah bersahadat, memproklamirkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi masih disebut juga Yesus itu Tuhan. Aku mengingatkan aja ya, mau tahu silap, mau tahu lupa ya kan. Yesus itu bukan Tuhan dalam keyakinan kita. Yang di luar Islam jangan marah ya. Ini terkhusus untuk yang mualaf 20 tahun ini nih. Yesus itu hanya utusan cinta, tak perlu kau nangis-nangis. Dia belum mati dia. Masih tenang dia di sana ya kan. Kau menangis-nangis. Tidak disalibkan dia cinta. Dongeng. Masa wajahnya diserupakan dongeng itu. Kalau kau katakan wajah diserupakan itu dongeng, jadi kehamilan tanpa hubungan seksual itu, tanpa hubungan suami istri itu dongeng juga berarti. Jadi sebagaimana gampangnya Allah meniupkan roh ke rahim Bunda Maria, Siti Maryam, sebegitu gampangnya menyerupakan wajah orang yang disalibkan itu. Karena yang disalibkan itu orang-orang jahat itu. Yesus itu sangat baik cinta. Dia membawa ajaran bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Hanya satu Tuhan yang layak kita sembah, itu juga ajarannya. Jadi gak usah nangis-nangis ya. Ayolah, belum terlambat. Gak ada kata terlambat. Kalau masih ada, selama masih bernapas kita, tidak ada kata terlambat. Pintu tobat selalu terbuka, ya kan? Itu kita nggak boleh juga kita marah-marah itu kan tugas kita sebagai teman seiman hanya sebatas mengingatkan aja. Aku juga mengingatkan aja nih kepada teman kita nih, semoga didengar ya kan. Sebatas mengingatkan, selebihnya kita serahkan kepada yang bersangkutan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang mengatur. Kan ada tertulis di surat Yunus ayat 108, ketika kita menerima Al-Quran itu sebagai petunjuk, artinya kita sudah Islam, itu kebaikan untuk diri kita. Ketika kita tidak mau lagi, sesat kita kembali, kesesatan ini untuk mencelakakan kita jadinya, untuk diri kita sendiri. Ayolah ya, kembalilah ke jalan yang benar cintaku. Gak usah kau nangis lah, hapus air matamu, sia-sia. Thank you. 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Bang Faru akan memberikan beberapa poin kepadamu Kakak Simomora. Yang pertama, surat Korintus ini adalah perkataan Saulus yang ditulis setelah Yesus diangkat ke langit. Yang kedua, surat Korintus ini kontradiksi dengan surat lainnya yang merupakan perkataan langsung dari Yesus.
dan perbuatan dari Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 17 ayat 11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Dan Yesus menjadi pelaku sunat yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan yang ketiga, tujuan Saulus untuk membolehkan kalian tidak bersunat adalah untuk mengalihkan kalian yang tadinya pengikut Yesus menjadi pengikutnya Saulus, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 2, yang isinya, sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi dengan garis besarnya, orang-orang yang bersunat hakikatnya adalah pengikut Yesus. Dan orang-orang yang tidak bersunat hakikatnya adalah pengikutnya Saulus. Jadi kedepannya jangan katakan dalam nama Yesus jika kamu tidak bersunat. Tapi katakanlah dalam nama Saulus. Karena pada sejatinya orang-orang yang tidak bersunat adalah pengikut Saulus. Berdasarkan dalil yang telah Bang Faruk sampaikan tadi sebelumnya. Dan hal yang lebih penting lagi ya Kakak Simamora, sunat adalah perintah Allah yang disampaikan kepada Yesus. Jadi bagaimana bisa kamu menyatakan dirimu mentaati perintah Allah sementara kalian sendiri tidak bersunat? Ayo Kakak Simamora, gunakan akalmu agar kebenaran sampai kepada dirimu. Biru Bidam, Nafika Yakso, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa namanya? Namanya susah amat apa? Nida, Banida ya. Ini KTP-nya udah di saya Bang Dewa. Wih, mantap. Banida, ketika Banida itu ingin yang namanya masuk Islam, apakah ada paksaan? Tidak ada. Apakah ketika Banida mau melakukan prosesi syahadat, ada intimidasi dari siapapun juga? Ada atau tidak? Pengancaman? Tidak ada. Bersih dari hati. Silakan lanjut Pak. Ya. Dari agama mana sebelumnya, Mbak? Protestan. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah.